Salam saudara-saudara, jumpa lagi di dalam pelayanan firman Tuhan, di dalam ibadah minggu GKMI Eklesia. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa, meminta pengurapan dan pencerahan dari Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, karena Engkau terus-menerus menyertai kami dan Tuhan pada hari ini. Berkenan untuk menyampaikan firman-Mu, berbicara, menyapa kami pribadi lepas pribadi, dimanapun kami berada dengan berbagai bidang atau alat-alat yang kami pakai, kami bersyukur boleh mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan, supaya kami ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami sungguh-sungguh membuka mata hati kami, pikiran kami, dan biarlah kami benar-benar merenungkan firman-Mu. Sehingga kami menjadi orang-orang Kristen yang kelakuannya benar-benar mencerminkan firman-Mu. Hidup kami dan karakter kami terus-menerus Tuhan perbarui. Status kami menjadi orang-orang Kristen, Tuhan terus-menerus transformasi menjadi orang-orang Kristen yang menjadi garam dan terang dunia. Hidup kami benar-benar mencerminkan murid Kristus yang sejati. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami, sebab kami sekalian siap untuk mendengarkan firman-Mu, dan urapilah hamba-Mu yang menyampaikan, dan urapilah hamba-Mu yang mendengarkan. Dan kami mempersilahkan Roh Kudus-Mu berbicara dan berkarya melalui firman Tuhan di dalam diri kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya firman-Mu itu berkuasa dan tidak pernah kembali dengan sia-sia, tetapi firman-Mu itu yang akan menjalankan apa yang Tuhan kehendaki dan apa yang Tuhan rencanakan di dalam hidup kami yang mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menyerahkan pemberitaan firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan tema bersabar dengan waktu Tuhan. Bersabar dengan waktu Tuhan. Teks firman Tuhan terambil dari Yeremia pasal 29 ayat 4-11. Kitab Yeremia pasal 29 ayat 4-11, demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka berbuat palsu kepadamu demi namaku, aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu, aku akan menempati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara-saudara, sampai demikian jauh pemberitaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, serta mendengarkan firman Tuhan. Terlebih lagi mereka yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan setiap hari. Haleluya.
Saudara, bersabar dengan waktu Tuhan. Ini mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh mengambil tindakan gegabah, tindakan yang sembrono didasarkan kepada kehendak diri sendiri. Tetapi marilah kita setiap tindakan didasarkan kepada sebuah kesabaran di dalam menanti waktu Tuhan. Waktu Tuhan itu yang terbaik. Pujian yang sering kita nyanyikan dan ini benar-benar indah saudara-saudara. Hari ini kita hidup di dalam sebuah konteks yang benar-benar flat. Semuanya berjalan begitu cepat. Jadi ini membentuk sistem atau gaya hidup kita yang baru. Yaitu gaya hidup instan. Kalau dulu orang dipengaruhi oleh makanan yang instan-instan, gaya hidupnya jadi instan. Hari ini kehidupan itu sendiri memaksa kita untuk hidup di dalam kecepatan. Kita benar-benar hidup dalam budaya instan. Inginnya cepat-cepat selesai, inginnya cepat-cepat kelar, inginnya semua begitu baik pada akhirnya. Tetapi saudara-saudara, di dalam kehidupan kita itu tidak seperti aplikasi Gojek atau Grab. Tinggal pencet, kemudian kita pesan, kemudian kita bisa menunggu. Dan kita bisa memperhatikan sampai mana kiriman kita dengan begitu detail. Belokannya sampai mana kira-kira ditempuh dalam berapa kilo, dalam berapa menit, berapa jam. Naik apa, semua terukur rapi, detail dan rinci. Semuanya itu langsung bisa diperhatikan. Tetapi saudara-saudara, hal inilah yang harus kita perhatikan. Dengan gaya hidup yang sekarang, pelan-pelan ini merasuk dalam kehidupan kita keseharian. Akhirnya orang menjadi tidak sabaran. Ingin segala sesuatunya itu cepat selesai, cepat kelar sehingga orang itu bisa santai lagi atau bisa ngapain lah, saudara. Dan ini juga lambat laun juga mempengaruhi dalam kehidupan rohani. Orang tidak sabar dengan waktu Tuhan. Maunya Tuhan itu bila perlu seperti aplikasi yang bisa diikuti progresnya sampai mana. Bisa ingin dilihat secara detail dan rinci sampai manakah waktu Tuhan itu. Saudara, ternyata Tuhan itu tidak bisa diatur. Tuhan tetaplah Tuhan yang Maha Kuasa dan kita adalah orang yang bersandar kepadanya. Tugas kita adalah mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan di dalam menantikan waktu Tuhan. Dalam penantian itu saudara-saudara, kita saat ini berada sebuah penantian. Secara umum kita tuh selalu menanti, yaitu kapan pandemi ini berakhir. Memang hari ini berangsur-angsur tandanya itu, indikatornya itu terlihat memang. Tetapi kapan tepatnya itu berakhir? Banyak orang tidak sabar. Tetapi hari ini kita dituntut untuk bersabar dengan waktu Tuhan. Jadi orang yang di dalam penantian itu berada dalam situasi yang tidak menentu, berada dalam sebuah ruang yang tidak pasti, sehingga memunculkan kebingungan bahwa orang itu tergoda untuk melakukan hal-hal yang di luar Alkitab. Penantian itu nyata, saudara-saudara. Kalau kita lihat di dalam pergumulan-pergumulan jemaat, mereka akan mengatakan hal-hal seperti ini. Kapan saya punya anak? Kapan saya bisa memiliki pasangan hidup? Saya sudah berdoa sekian tahun, kapan Tuhan itu menjawab doa saya untuk mendatangkan pasangan hidup? Kapan saya memiliki pekerjaan? Saya sudah melamar sekian lama tapi tidak ada hasil dan tidak ada pekerjaan sampai hari ini. Kapan begitu? Kapan hutang-hutang saya ini lunas? Dengan perkiraan prediksi yang sudah rapi demikian, ternyata ada pandemi sehingga semua berantakan. Hutang pun tidak jelas pembayarnya. Kapan hutang itu bisa saya lunasi? Ada juga yang menahun sakitnya. Kapan Pak selesainya ini? Semua badan, semua nyeri. Seperti diiris-iris begitu. Begitu terus menerus. Penantiannya itu kapan? Sakit ini selesai Pak. Saya sudah berdoa, sudah menanti, toh tak kunjung jawaban itu datang.
Mungkin dalam keluarga konflik yang selama ini terjadi antara suami dan istri, itu pun berada dalam sebuah penantian kapan selesainya. Mereka, orang yang saya kasih sudah pergi sekian lama, kapan baliknya? Saya sudah memilih untuk setia, Pak. Kapan dia yang saya sudah menunggu dengan setia ini? Kok tampaknya fine-fine aja. Padahal saya sudah berdoa untuk mengingatkan dia, menyadarkan dia, bahkan Tuhan mohon berperkara dengan dia sampai hari ini. Kapan dia balik? Menanti, saudara-saudara. Begitu juga, saudara, kalau orang itu berbicara dengan gereja, tentunya gereja hari-hari ini berada dalam sebuah penantian untuk menjawab sebuah pertanyaan. Kapan gereja itu pulih? Kapan orang yang online itu bisa duduk bersama dalam persekutuan, bertatap muka dengan muka, saling sapa, tukar senyum, dan kita bisa bersukacita bersama-sama? Gereja itu kapan? Mungkin dalam hal-hal tentu, kapan keuangan ini pulih? Saudara, diakui atau tidak, ini ada sebuah pertanyaan yang real, yang bisa dipahami bahwa kita ini berada dalam sebuah masa yang namanya penantian, saudara. Di dalam menanti itu kita tidak boleh sembrono, tidak boleh gegabah. Satu hal yang diajarkan melalui Nabi Yeremia itu adalah kita itu bersabar dengan waktu Tuhan. Waktu Tuhan itu tidak sekedar kiamat atau kedatangan Tuhan yang kedua kali, bukan. Tetapi waktu Tuhan adalah waktu di mana kita itu merindukan sebuah waktu, di situ ada sukacita. Di situ ada hal-hal yang membahagiakan. Di situ ada sesuatu yang menggembirakan. Disitulah segala masalah hidup kita itu selesai dengan baik. Disitulah bisa dipahami secara sederhana yang dimaksud dengan waktu Tuhan. Saudara, bangsa Israel dalam hal ini memberikan pengajaran bagi kita. Dalam hal ini menantikan waktu Tuhan, kita bisa belajar dari bangsa Israel. Apa yang kita rasakan hari ini ternyata bukan sesuatu yang baru, dan itu pernah dirasakan oleh bangsa Israel, saudara. Kapan itu? Banyak teks Alkitab, firman Tuhan yang mencatat bagaimana orang-orang itu, orang-orang beriman menanti karya-karya Tuhan. Dan di sini bangsa Israel juga menanti kapan hukuman Tuhan ini selesai. Kapan kita bisa pergi dari Babel ini menuju ke tanah perjanjian, tanah yang sudah kita tinggali di Yerusalem sana. Saudara-saudara, mereka berada dalam sebuah penantian. Dan mereka diberikan pengajaran, mereka diberikan firman Tuhan, dan firman itu saya percaya menguatkan Anda dan saya pada hari ini, saudara. Ada dua hal atau dua sikap yang bisa kita pelajari melalui orang Israel ini. Yang pertama adalah, saudara-saudara, waspada terhadap godaan. Orang yang sabar itu banyak godaannya. Aduh Pak, saya pagi-pagi itu berdoa, Tuhan berikanlah kepada saya kesabaran. Anak saya mau berangkat sekolah itu bikin masalah Pak. Saudara, itu ujian. Baru ngomong. Ya memang betul, kalau orang mau sabar pasti ada ujiannya. Oleh karena itu, orang Israel sudah gak sabar pengen pulang ke Yerusalem. Buat apa susah-susah di Babel ini? Kapan Tuhan? Jadi orang itu, saudara, mereka menjerit, kok kayaknya Tuhan tidak menjawab. Nah di sini karena mereka mengambil tindakannya sendiri, mereka itu tidak waspada. Karena mereka tidak waspada, Yeremia mengingatkan sesuai dengan firman Tuhan yang dia terima, dia mengingatkan kepada orang Israel supaya mereka bersabar dengan waktu Tuhan. Dengan cara apa? Mereka harus waspada terhadap godaan. Godaannya apa sih Pak pada waktu itu? Pada waktu itu ketika orang Israel berada di tanah pembuangan Babel, mereka ternyata di dalam komunitas itu menyusup orang-orang yang mengaku itu dirinya nabi, mengaku dirinya itu pemimpin-pemimpin agama yang mempunyai spiritualitas yang katanya tinggi. Mereka merasa dekat dengan Tuhan sehingga mereka bisa mendengar suara Tuhan. Jadi mereka mengatakan apa yang sesuai dengan suara Tuhan. Tetapi
melalui Yeremia, kedok mereka itu terbuka bahwa mereka itu adalah nabi-nabi palsu. Saudara-saudara, Yeremia itu dengan tegas mengatakan di ayat yang ke-8, jangan kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengah kamu. Saudara, berarti di tengah-tengah orang Israel itu ada nabi-nabimu. Tuhan tidak ngomong nabi-nabiku ya. Nabi-nabimu, jadi orang itu adalah nabinya orang Israel, rekaan orang Israel sendiri yang hidup di tengah orang Israel sendiri dan mengatakan apa yang menjadi opininya, kehendaknya sendiri, bukan kehendak Tuhan. Nah, ternyata orang Israel itu juga banyak yang terpengaruh. Orang yang tidak waspada, ya aja ketika mereka itu mendengar perkataan mereka. Bahkan mereka itu adalah nabi palsu, nubuatannya juga palsu, yang membawa kepada sebuah kekecewaan dan kehancuran. Yeremia mengingatkan waspada terhadap orang-orang seperti itu. Dan kita juga begitu, saudara. Dalam menanti waktu Tuhan, kita tidak boleh mengikuti perkataan orang ini itu. Yang katanya dia begini, punya pengalaman rohani yang luar biasa. Nggak perlu, kita harus waspada. Tuhan juga mengingatkan supaya orang Israel ini tidak gegabah. Selain nabi-nabi, di situ itu ternyata ada juru-juru tenemu. Dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Saudara, ternyata di antara komunitas Israel, walaupun mereka itu sudah punya Taurat, walaupun mereka itu sudah percaya kepada Tuhan yang dikasih oleh Allah Yahweh, ternyata fakta yang tidak terelakkan yang bisa kita intip dari teks ini adalah ternyata praktek perdukunan itu nyata dan ada dalam keseharian orang Israel. Orang Israel punya nabi-nabi palsu. Orang Israel juga punya peramal-penyamal palsu. Orang Israel juga percaya dengan mimpi-mimpi dan mimpi-mimpi itu diramalkan dan mereka itu percaya. Sedemikian sistematis sebuah perdukunan itu terjadi di antara orang Israel yang padahal mereka itu adalah punya Taurat, melihat kasih sayang, keajaiban, mujizat-mujizat, tetapi di satu sisi mereka itu tidak setia. Mereka tidak mencari suara Tuhan, tetapi mereka itu ada sebagian golongan di tengah mereka yang ternyata diam-diam mengembangkan sistem perdukunan yang ada di situ. Sampai menggerogoti, di sini disebutkan secara detail, saudara-saudara. Memang Tuhan bisa berbicara melalui mimpi, tetapi tidak setiap mimpi itu harus ditafsirkan. Dan itu fatal terjadi di tengah-tengah orang Israel. Oleh karena itu Yeremia mengatakan, waspada. Mereka harus waspada. Dan salah satu tren yang terkenal pada waktu itu ada, saudara-saudara, para nabi-nabi palsu itu mengatakan bahwa pembuangan mereka itu cuma 7 tahun. Santai aja. Nggak usah percaya rumah-rumah yang enggak. Nggak usah percaya yang lain-lain itu hoak. Yang benar adalah kita berada di Babel itu cuma 7 tahun. Padahal Tuhan melalui Yeremia menghantam keyakinan mereka. Bukan 7 tahun tetapi 70 tahun. Saudara-saudara, gimana? 7 tahun sudah lama, apalagi ini 70 tahun. Saudara, disinilah Tuhan melalui Yeremia mengatakan, bersabarlah dengan waktu Tuhan. Di dalam sikap bersabar itu mereka mengarahkan pandangan mereka kepada Tuhan. Matanya itu mau fokus. Matanya itu tertuju kepada Tuhan. Bukan kepada ramalan atau berita-berita hoak. Berita-berita yang justru menyesatkan, yang justru menyita energi. Mereka harus fokus pandangannya kepada pesan-pesan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Saudara-saudara, di dalam menyikapi penantian kita, di dalam mengisi setiap penantian, kita itu harus bersabar dengan waktu Tuhan. Maka kita itu harus waspada terhadap godaan. Karena kalau kita itu tergoda, maka kita jatuh di dalam godaan itu, bahkan kita bisa jatuh dalam dosa, kita akan mempunyai harapan yang kendor, harapan hilang, kita itu makin apatis terhadap Tuhan. Kita itu ragu terhadap campur tangan Tuhan.
Ungkapan yang sering terdengar saudara-saudara bagi orang yang seakan-akan apatis, tidak mau tahu, itu mengatakan bahwa ya buat apa saya berdoa Pak, sudah sekian lama saya berdoa, toh gini-gini aja. Masalah nggak selesai, jawaban Tuhan juga tidak saya dapatkan, suara Tuhan juga jauh, tidak terdengar. Ya buat apa saya berdoa? Saudara-saudara, kadang doa itu tidak dijawab Tuhan. Tetapi Tuhan ingin melatih kita berdoa supaya kita itu menjadi orang yang kuat. Kita menjadi orang yang tekun. Kita menjadi orang yang tahan banting. Bukan sekali berdoa terus langsung dijawab Tuhan. Ada kalanya Tuhan begitu. Tetapi Tuhan kadang mempunyai pilihan untuk membentuk kita melalui doa itu sendiri. Bahkan walaupun doa itu tanpa jawaban, Tuhan ingin mendidik kita. Orang-orang di dalam penantian itu menjadi orang-orang yang berkarakter melalui doa. Dan saya percaya sih orang-orang yang mempunyai karakter luar biasa itu adalah para pendoa. Orang yang punya relasi intim dengan Tuhan. Bukan orang yang sedikit-sedikit dipenuhi, hidupnya penuh dengan sukacita selalu dijawab Tuhan. Oh bukan. Tuhan ingin memproses kita di dalam doa. Jadi kalau sudah punya pergumulan sampai hari ini, saudara masih dalam penantian dan Tuhan mengatakan sabar, belum dijawab oleh Tuhan. Tuhan ingin mengatakan melalui mimbar ini, Tuhan akan membentuk saudara, mengangkat derajat saudara. Saudara akan diberkati Tuhan, menjadi orang-orang yang tahan banting, imannya dibentuk, dimurnikan melalui doa itu sendiri. Saudara, orang Israel harus waspada. Kita pun harus waspada. Jangan kita mengandalkan diri sendiri. Itulah yang pertama saudara. Waspada terhadap godaan. Yang kedua adalah menanti dengan berkarya. Saudara, orang Israel setelah dia mendapatkan berita hoak bahwa mereka di pembuangan dalam waktu singkat ternyata 70 tahun. Tuhan tidak sekedar memberi titik di situ. Tetapi Tuhan mengatakan 70 tahun lalu Tuhan memberikan sebuah visi, sebuah perintah, ada sebuah firman yang harus dilakukan oleh orang-orang Israel. Intinya adalah mereka walaupun di tanah pembuangan, mereka harus hidup normal. Saudara, kalau saya membaca Yeremia ini, khususnya teks ini saudara-saudara, dikatakan usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Ayat 7, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ya. Kemudian Tuhan juga mengatakan ayat 6, ambillah istri untuk anak laki-lakimu, ambillah suami untuk anak-anak perempuanmu. Saudara, ini Tuhan ingin mengatakan walaupun kalian itu berada di dalam pembuangan, mereka itu seakan-akan hidup di dalam situasi yang horor, penuh teror. Mereka di dalam penantian yang serba tidak pasti, tidak menentu, saudara-saudara. Tuhan mau mengatakan, tangan Tuhan selalu berada di pihak mereka. Tangan Tuhan tetap memberkati mereka. Sehingga di sini katakan, hidup mereka tetap bisa berjalan dengan normal. Coba saudara, ini dalam sebuah tawanan. Mereka di dalam pembuangan, tetapi Tuhan itu memberikan firman, ya sudah, menikah seperti biasa. Mereka bekerja, bahkan di sini dikatakan bercocok tanamlah. Dan buahnya kamu akan ambil, kamu akan kecap. Bahkan mereka itu walaupun dalam pembuangan mereka diberikan visi yang luar biasa oleh Tuhan. Walaupun mereka itu dalam penantian yang tidak pasti, saudara-saudara, mereka berada dalam kebingungan bahkan kesengsaraan. Tuhan memberikan visi yang luar biasa. Apa itu? Mereka bisa punya potensi, punya kans. Mereka itu bisa membangun kota. Ini kan luar biasa. Walaupun dalam pembuangan, mereka punya peluang. Mereka punya waktu, punya tenaga. Dan mereka punya potensi yang luar biasa untuk memajukan kota. Dan benar, Babel itu maju berkat karya orang-orang Israel. Ini membuktikan firman Tuhan itu ya dan amin pada waktu itu. Dan ini juga menjadikan motivasi bagi kita. Hari-hari ini kita dalam sebuah penantian. Penantian apa saja? Mari kita
menanti dengan berkarya. Jangan pasif, tetapi marilah kita itu hidup seperti biasa. Menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab kita dengan biasa. Tanpa intimidasi, tanpa ketakutan, tanpa keraguan, tanpa kesapasiban. Dengan satu kepastian bahwa Tuhan itu ada menyertai saya hari ini. Dan Tuhan itu ada baik kemarin, hari ini. Dan Tuhan itu memimpin hari esok dalam hidup saya. Oleh karena itu tidak ada pilihan bagi orang yang percaya. Di dalam menanti, dalam sikap bersabar dengan waktu Tuhan itu adalah menanti dengan berkarya. Selain itu orang Israel itu juga dikatakan bahwa mereka itu harus menghidupi janji-janji Tuhan. Mereka harus percaya bahwa Tuhan itu merancangkan yang terbaik. Mungkin dalam diri mereka, pikiran orang-orang Israel, mereka Tuhan itu menghukum mereka. Tuhan itu akan membinasakan kita. Tuhan Allah Yahweh itu merancangkan yang jahat terhadap hidup bangsa Israel. Tetapi Tuhan dengan tegas melalui Nabi Yeremia mengatakan bahwa rancangan Tuhan itu bukan rancangan kebinasaan, tetapi rancangan itu adalah rancangan yang luar biasa. Saudara-saudara, ini benar sesuatu yang harus direnungkan baik-baik pada orang Israel selama 70 tahun itu. Mereka tidak terpaku kepada hal-hal yang tidak menentu. Tetapi mereka itu harus benar-benar menghidupi janji-janji Tuhan. Janji Tuhan itu adalah damai sejahtera. Kalau istilah gampangnya hari ini, janji Tuhan adalah penuh dengan kelimpahan dan kesuksesan. Apapun yang kita lakukan selama kita berada dalam relasi yang benar dengan Tuhan, apapun yang kita lakukan itu berhasil. Dengan demikian ketika orang Israel itu berada di Babel dalam masa penantian, mereka tetap bisa mengecap kebaikan Tuhan. Mereka tetap bisa mengecap kebahagiaan kala mereka hidup di dalam sebuah pernikahan. Mereka juga bisa merasakan berkat-berkat Tuhan, merasa dirinya itu kenyang, tidak kekurangan apapun. Mereka berada dalam kecukupan ketika mereka itu bercocok tanam di negeri orang. Bahkan mereka itu patut berbangga. Karena mereka percaya, mereka punya potensi untuk membangun kota. Dan kalau sudah orang Kristen atau orang-orang Israel pada waktu itu berperan aktif dalam membangun kota, kesaksian orang Israel itu menjadi kebanggaan bagi orang-orang Babel. Bukankah ini juga menjadi panggilan kita? Di dalam masa penantian yang secara umum kita pahami sebagai berakhirnya pandemi, saudara-saudara, peran kita di kota, peran kita menjadi garam dan terang kita bagi dunia, peran kita membuat kesaksian yang baik dimanapun kita berada. Bukankah itu yang dirindukan oleh dunia? Dan disitulah dunia itu akan bersorak. Mereka tidak lagi murung, mereka tidak lagi takut, mereka tidak lagi khawatir, mereka tidak lagi galau manakala melihat orang-orang Kristen yang karyanya itu benar-benar berdampak. Yang karyanya itu benar-benar bisa mewarnai kehidupan yang menjadi sukacita. Yang karya-karya dan kiprah serta hidup orang Kristen itu memberikan cita rasa yang hari-hari ini hidup itu terasa hambar. Dari situlah kita dituntut untuk berkarya. Saudara-saudara, penantian itu adalah jalan iman. Jadi orang yang menanti janganlah punya pikiran bahwa mereka itu adalah orang yang jauh dari Tuhan. Mereka itu merasa bersalah di hadapan Tuhan. Merasa dirinya itu paling berdosa karena selalu menanti karena dijajab Tuhan. Tidak, saudara. Penantian itu jalan iman yang harus kita hidupi. Jadi kalau orang itu menyatakan bahwa orang yang selalu menanti dijajab Tuhan bukan dinilai sebuah kelemahan. Orang yang menanti itu adalah orang-orang yang biasa. Sebuah bentuk ketaatan. Orang yang menanti bukanlah bentuk kelemahan iman. Orang yang menanti bukanlah bentuk lemahnya pendewasaan. Orang yang menanti itu ada sebuah bentuk ketaatan di mana dikatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Saudara,
Tuhan tidak mengatakan kalau tidak menanti, kalau dijawab doa, kalau penantian itu sudah sirna, kalau sudah selesai. Bukan. Tetapi kalau orang nantikan Tuhan, dia akan mendapatkan kekuatan yang baru. Disinilah saudara, sikap yang benar diberikan oleh Yeremia. Kita itu harus bersabar. Kalau tidak sabar terhadap waktu Tuhan, kita akan celaka karena kita melakukannya sesuai dengan diri kita sendiri. Sebagai penutup saudara-saudara, ada sebuah kisah tentang pasangan suami istri yang punya 3 anak. Sang suami kerjaannya lumayan, sehingga istrinya ini dienak-enak, ndak usah kerja. Yang penting kamu di rumah ngurus anak apa saja, masalah uang gampang saya nyari. Benar saudara-saudara. Istri diposisikan sebagai sultan, anak pun dididik sebagai sultan. Suami dengan sukacita berjerih lelah. Kebetulan pekerjaannya bagus, gajinya bagus, sudah terbiasa saudara. Ternyata terjadi pandemi. Apa yang terjadi? Tidak lama kemudian sang suami di PHK. PHK-nya pun dia diberikan pesangon dan pesangonnya pun diberikan istri. Lama-kelamaan juga habis. Apa yang terjadi saudara? Lambat laun sang suami bekerja apa saja, pokoknya bisa menghasilkan uang. Mau jualan sosis, mau kerja bangunan, ya, bahkan mengerjakan hal-hal nyangkut di semuanya itu dilakukan untuk membahagiakan istrinya dan anaknya yang dulu benar-benar seperti sultan, tapi tidak sampai saudara-saudara. Ya. Sang istri ini melakukan sesuatu tindakan yang fatal karena sudah terbiasa enak. Dia deket-deket dengan sang direktur, jatuh cinta sama direktur, dan saudara pasti tahu kelanjutannya. Akhirnya saudara, sang suami mendengar itu menjadi stres. Sang suami jatuh sakit. Nah, pas sakit itu kena corona lagi, meninggal. Ya. Melihat seperti anaknya bereaksi keras, tidak mau melihat ibunya itu yang sudah meninggalkan ayahnya, dan ayahnya itu mati dalam kesedihan dan penderitaan. Anaknya sakit hati, merasa kepahitan, tidak mau menerima ibunya. Dalam perjalanannya waktu, sang direktur kembali kepada istrinya. Sang direktur sadar, saudara, sang ibu ini sekarang tinggal seorang diri. Saudara, anaknya sudah tidak mau menerima dia, meninggalkan dia entah ke kota mana, saudara. Akhirnya dia sudah ditinggal semua. Dia pun ditinggal Tuhan. Dia kembali kepada Tuhannya yang lama, yang tidak bisa berkarya, yang tidak bisa memberikan ketukunan. Saudara, ini ada sebuah contoh yang fatal bagaimana anak Tuhan yang sebenarnya fine-fine aja tidak sabar di dalam menanti waktu Tuhan. Dia menggunakan hikmatnya sendiri, menggunakan akal budinya sendiri, menggunakan keputusannya sendiri berdasarkan emosi dan hawa nafsunya. Akhirnya pun dia pun hancur imannya. Saudara, saya memahaminya kurang sedikit saja, tetapi tidak sabar. Tidak sabar dalam menanti waktu Tuhan bisa berakhir pada kehancuran. Tetapi orang yang menantikan Tuhan akan selalu mendapatkan kekuatan baru. Kiranya Tuhan terus-menerus memberikan kekuatan bagi kita di dalam melaksanakan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.